Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya M. Aco Israf Pangeran, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang peramalan permintaan. Sebelum saya menjelaskan apa itu peramalan permintaan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa yang akan datang, meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang atau jasa. Peramalan permintaan atau forecasting demand merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Karakteristik peramalan yang baik. Yang pertama, akurasi. Akurasi dari suatu hasil peramalan diukur dengan kebiasaan dan kekonsistensian peramalan tersebut. Hasil peramalan dikatakan bisa bila peramalan tersebut terlalu tinggi atau rendah dibandingkan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Hasil peramalan dikatakan konsisten bila besarnya kesalahan peramalan relatif kecil. 2. Biaya. Biaya yang diperlukan dalam pembuatan suatu peramalan adalah tergantung dari jumlah item yang diramalkan, lamanya periode peramalan, dan metode peramalan yang dipakai. Ketiga faktor pemicu biaya tersebut akan mempengaruhi berapa banyak data yang dibutuhkan, bagaimana pengolahan datanya, bagaimana penyimpanan datanya, dan siapa tenaga ahli yang diperbantukan. 3. Kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Percuma memakai metode yang canggih, tetapi tidak dapat diaplikasikan pada sistem perusahaan karena keterbatasan dana, sumber daya manusia, maupun peralatan teknologi. Jenis permintaan menurut Fincher Gappers di dalam manajemen permintaan ada 2. Yang pertama, permintaan bebas atau independent demand. Merupakan permintaan terhadap material, suku cadang atau produk yang bebas atau tidak terikat langsung dengan struktur Bill of Material atau BOM untuk produk akhir atau item tertentu. Dan yang kedua, permintaan tidak bebas atau dependent demand merupakan permintaan terhadap material, suku cadang atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur Bill of Material untuk produk akhir atau item tertentu. Tujuan peramalan dilihat dengan waktu. A. Jangka pendek. Menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi, biasanya bersifat harian ataupun mingguan dan ditentukan oleh law management. B. Jangka menengah. Menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi, biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. C. Jangka panjang. Merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi, biasanya bersifat tahunan, 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun dan ditentukan oleh top manajemen. Berapa sifat hasil peramalan? Dalam membuat peramalan atau menerapkan suatu peramalan, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, peramalan pasti mengandung kesalahan. Artinya, peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua, peramalan seharusnya memberikan informasi tentang berapa ukuran kesalahan. Artinya, karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. 3. Peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan, sedangkan masih panjang terjadi peramalan. Maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Teknik peramalan. Meramalkan permintaan dari pasar yang dimasuki oleh perusahaan adalah suatu pekerjaan yang perlu dilakukan oleh setiap manajer perusahaan dalam rangka memprediksi berapa besar peluang pasar yang tersedia di masa depan. Peramalan permintaan merupakan usaha untuk mengetahui jumlah produk atau sekelompok produk di masa yang akan datang dalam kendala satu set kondisi tertentu.
Secara garis besar, terdapat dua macam metode peramalan permintaan yang biasa dilakukan, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif. Peramalan kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari suatu orang dengan orang yang lain dapat berbeda. Meskipun demikian, peramalan dengan metode kualitatif tidak berarti hanya menggunakan intuisi, tetapi juga bisa mengikut sertakan model-model statistik sebagai bahan masukan dalam melakukan judgement atau keputusan, dan dapat dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Oleh karena itu, metode peramalan kualitatif ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa metode teknik, seperti akan dijelaskan berikut ini. Teknik survei atau riset pasar. Teknik survei ini merupakan suatu alat meramalkan yang cukup penting, khususnya untuk memprediksi kejadian-kejadian atau kecenderungan-kecenderungan dalam jangka pendek mendatang ini. Survei biasanya menggunakan alat interview atau daftar pertanyaan yang akan ditujukan para responden yang terpilih dan yang dituju, sesuai kelompok yang memang diperkirakan akan menjadi sasaran pasar yang dituju oleh perusahaan. Survei ini dilakukan untuk meramalkan variabel ekonomi yang memang berhubungan baik, langsung maupun tidak langsung, dengan permintaan konsumen atau pasar yang dituju. Yang kedua, teknik jajak pendapat atau opinion polls. Teknik jajak pendapat sering dilakukan untuk melengkapi data dari survei. Jajak pendapat dari para pakar, para eksekutif, dari masyarakat umum, atau dari konsumen. Jajak pendapat ini lebih bersifat pandangan atau pendapat pribadi atau subjektif dari respondennya. Sebaliknya, teknik survei lebih bersifat objektif. Yang ketiga, metode Delphi. Pada metode ini, sekelompok pakar mengisi kuesioner. Moderator menyimpulkan hasilnya dan memformulasikan menjadi satu kuesioner baru yang diisi oleh kelompok tersebut. Demikian seterusnya. Hal ini merupakan proses pembelajaran atau learning process dari kelompok tanpa adanya tekanan atau intimidasi individu. Yang keempat, analogi historis atau historical analogy. Merupakan teknik peramalan berdasarkan pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara analogi. Misalnya, peramalan untuk pengembangan pasar televisi multisistem menggunakan model permintaan televisi hitam putih atau televisi berwarna biasa. Analogi historis cenderung akan menjadi terbaik untuk penggantian produk di pasar, dan apabila terdapat hubungan substitusi langsung dari pasar tersebut. Yang terakhir adalah dugaan manajemen, di mana peramalan semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen, umumnya oleh manajemen senior. Metode ini akan cocok dalam situasi yang sangat sensitif terhadap intuisi dari suatu atau kelompok kecil orang, karena pengalamannya mampu memberikan opini yang kritis dan relevan. Peramalan kualitatif dapat diterapkan jika tersedia data masa lalu, diwujudkan dalam bentuk angka dan asumsi beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlangsung. Adapun jenis peramalan kuantitatif meliputi time series, metode trendless square, metode casual, dan metode musim. Itulah sedikit penjelasan tentang peramalan permintaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.